Tembaga yang dihasilkan tanpa proses elektrolisis hanya dapat menghasilkan kemurnian 99%, Cu 99%. Hal ini disebabkan masih terdapat pengotor logam, seng, dan emas. Agar diperoleh tembaga yang memiliki kemurnian 100%, Cu99% dielektrolisis dengan larutan CuSO4 dan H2SO4 dengan menggunakan sumber arus searah pada potensial konstan. A. Tuliskan reaksi yang berlangsung pada katoda dan anoda dalam proses elektrolisis tersebut. Kali ini kita akan membahas terkait katoda dan anoda yang ada dalam larutan elektrolisis dari pemurnian tembaga. Di mana di sini sudah pasti tembaga dan di sini juga sudah pasti tembaga. Lalu yang bertindak sebagai katoda adalah yang memiliki konsentrasi terbesar. Karena keduanya di katoda dan anoda adalah tembaga, berarti sudah pasti di katoda Cu dan di anoda sudah pasti Cu juga. Cuman yang beda adalah katoda merupakan reaksi reduksi, sehingga dia pasti mengalami penambahan elektron. Sehingga katodanya adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda adalah Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Jika elektrolisis tersebut menggunakan arus besar 10 ampere selama 15 jam, tentukanlah massa tembaga murni yang dihasilkan dalam proses elektrolisis tersebut. Dalam kali ini kita menggunakan rumus hukum Faraday, di mana itu merupakan hasil kali antara kuat arus dan satuan dan waktu. Satuannya adalah ampere dan sekon. Nah, dalam soal ini kita menemukan dia 10 ampere dan 15 jam. Karena 15 jam kita harus mengalihkan 3600. Lalu kita membagikan dengan 96.500. Lalu kita mendapatkan hasil 5,59 kolom per mol elektron. Lalu selanjutnya kita akan mencari mol dari tembaga atau ini ya Cu, di mana 1 mol tembaga ini membutuhkan 2 dikali 96500 kolom. Sehingga ketika kita mencari mol tembaga, kita membagikan dengan setengah dari F yang kita ketahui. Nah, oleh sebab itu kita mendapatkan hasil 2,795 mol. Selanjutnya, karena kita mencari massa dari tembaga murni yang dihasilkan dalam proses tersebut, maka kita menggunakan nilai mol tersebut untuk menjadi kita mencari dari ini ya, massanya. Oke, maka massa sama dengan mol dikali AR si Cu tersebut. Di mana molnya itu 2,795 mol dikali dengan 63,546 gram per mol, maka kita mendapatkan hasil 177,611 gram. Dalam suatu proses elektrolisis, larutan asam sulfat encer terdiri dari 3 liter gas hidrogen dan dalam keadaan standar atau keadaan SPP. Muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat. Berapa massa perak yang akan mengendap pada katoda? Jadi, karena diketahui larutan asam sulfat encer terjadi 3 liter gas hidrogen pada keadaan SPP, kita bisa langsung menentukan siapa yang ada di katode dan anoda. Yang ada di katode adalah 2H plus ditambah 2 elektron jadi H2. Lalu karena dia larutan, maka menjadi H2O yang ada di anoda. Lanjut lagi, karena setelah kita menyetarakan reaksinya, itu didapatkan 3 liter gas dari H2, maka mol gas H2 sama dengan V per 22,4. Ini merupakan rumus gas pada keadaan standar atau SPP. Nah, kita masukkan nilai V-nya, karena nilai satuan V-nya adalah liter, maka 3 dibagi 22,4. Maka kita mendapatkan hasil 0,1339 mol. Lalu ketika kita sudah mendapatkan nilai dari
mol gas H2, kita dapat beralih atau kita dapat melihat nilai mol dari elektron. Nilai mol dari elektron adalah 2 kali mol H2. Karena kita dapat menyetarakan bahwa di sini koefisiennya 2, sedangkan di sini koefisiennya 1. Lanjut, kita dapat melakukan perkalian antara 2 dikali dengan mol H2, kita mendapatkan molnya merupakan 0,2678. Nah, karena dia sifatnya sama, nilai elektron dari reaksi larutan asam sulfat encer dengan larutan perak nitrat, maka kita dapat membuat reaksi dari katodanya adalah Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, sedangkan di anodanya karena juga larutan maka menjadi 2H2O dengan elektron yang sama besarnya dengan larutan asam sulfat encer. Nilai mol perak dapat kita ketahui bahwa nilai mol perak tersebut sama dengan nilai dari elektron tersebut atau 0,2678. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari mol perak tersebut, kita dapat mencari nilai massa perak, di mana nilai mol itu sama dengan Gr per mr atau gram per massa atom relatif. Nah, nanti akan dirubah hingga menjadi nilai massa sama dengan nilai mol per nilai atom relatif. Nah, lanjut, ini kita dapat mengkalikan nilai dari mol perak yang kita samakan dengan mol elektron tadi dengan nilai AR dan nilai atom relatif dari perak tersebut, yaitu 108. Sehingga kita mendapatkan nilai yaitu 28,92 gram.